Bapa di surga, sukacita siang hari ini kami mau membaca Alkitab dalam ibadah pujian penyembahan kami pribadi. Kami merasakan sukacita yang luar biasa datang di hadirat-Mu dengan bawa puji-pujian dan persembahan hidup kami seluruhnya kepadamu. Dan Roh Kudus terangi hati dan jiwa kami untuk mengerti memahami firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Pengkhotbah 6 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-12 dengan perikop dari judul pasal 5 kemarin, yaitu kesia-siaan kekayaan. Judulnya sama ya, pasalnya beda, yang berbunyi demikian. Ada suatu kemalangan telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikarunia Allah kekayaan harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jika orang memperoleh 100 anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tetapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan untuk tidak mendapat penguburan. Kataku, anak gugur lebih baik daripada orang ini. Sebab anak gugur itu datang dalam kesia-siaan dan pergi dalam kegelapan, dan namanya ditutupi kegelapan. Lagi pula ia tidak melihat matahari dan tidak mengetahui apa-apa. Ia lebih tentram daripada orang tadi. Biarpun ia hidup 2 kali 1000 tahun, kalau ia tidak menikmati kesenangan. Bukankah segala sesuatu menuju satu tempat? Segala jerih payah manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Karena apakah kelebihan orang yang berhikmat daripada orang yang bodoh? Apakah kelebihan orang miskin yang tahu berperilaku di hadapan orang? Lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Apapun yang ada sudah lama disebut namanya, dan sudah diketahui siapa manusia, yaitu bahwa ia tidak dapat mengadakan perkara dengan yang lebih kuat daripadanya. Karena makin banyak kata-kata, makin banyak kesia-siaan. Apakah faedahnya untuk manusia? Karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia, yang ditempuhnya seperti bayangan? Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia? Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mengerti memahami akan firman Tuhan, karena segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini semata-mata hanya untuk bertahan hidup, dan semuanya akan mati dan sia-sia, dan sepertinya kita tidak mengerti akan hal ini. Banyak orang yang buta karena kekayaan dunia, karena harta benda yang bersifat tidak kekal. Tetapi banyak juga orang yang tidak, bahkan lupa diri, bahkan merasa paling tinggi, merasa paling benar, merasa paling segala sesuatu, padahal semuanya akan kembali kepada pencipta dan mati. Secara jasmani akan kembali menjadi debu dan tanah. Untuk apalah kesombongan dan tinggi hati, untuk apalah harta dan kekayaan, karena semuanya sekejap hilang dan lenyap. Tetapi hidup dalam Tuhanlah yang selama-lamanya kita cari. Orang-orang yang sungguh ingin hidup di dalam kekekalan bersama Dia, Sang Pemberi hidup itu sendiri.
Berbahagialah setiap orang yang mencintai kasih karunia yang diberikan Tuhan, hidup dalam perkenanan Tuhan, hidup dalam kasih Tuhan, dan mencintai Tuhan, memprioritaskan Tuhan yang utama dalam hidupnya. Karena Dia adalah Tuhan yang memberikan nafas dan juga memberikan keselamatan dan hidup. Kejarlah Dia sampai kau menemukannya, temuilah Dia selama masih ada waktu dan kesempatan untuk mengenal Dia. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. God bless you all. Jangan lupa subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Diberkatilah seluruh bangsa di dunia, pemimpin-pemimpin dunia, orang-orang kaya, orang miskin, janda, duda, yatim piatu, orang-orang kecil, semua makhluk di muka bumi, seluruh semesta alam. Karena pada akhirnya semua orang akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan dari Israel sampai Indonesia semuanya akan mendapat berkat karena kasih karunia Yesus Kristus. Tak ada yang bisa bersembunyi darinya, karena Dia akan datang dan menjadi hakim yang adil. Dia adalah Mesias, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Allah yang datang ke dunia hanya untuk menerima manusia sebagai orang-orang dikasihinya karena cinta kasihnya kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.